Miftahul Jannah. Nah, ada sebuah riwayat Miftahul Jannah, riwayat Imam Tabarani, Imam Al-Hakim. Hubbul masakin. Kunci-kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin. Bapak saudara makan Allah, Nabi itu tidak miskin, tapi beliau bergaya hidup miskin. Lifestyle-nya apa adanya. Itu Nabi. Nabi istrinya 9 kan waktu wafat. 9 masing-masing itu Nabi kasih rumah, Pak. Masing-masing Nabi kasih fasilitas, pembantu, kalau dulu itu budak. Dan masing-masing diberikan kendaraan. Coba, itu miskin apa kaya? Antum ada yang sekaya itu? Karena ada yang kurang ajar ngomong Nabi itu miskin. Imam Subki bilang, yang bilang Nabi miskin itu umat kurang ajar. Tapi dekat nggak? Dekat jauh itu sama, Pak. Bagi saya sama, ya. Jauh, dekat, itu kan urusan fisik, batinnya gimana? Kadang di dalam masjid pun pikiran bisa melayang kemana-mana, ya kan? Baik. Miftahul Jannah. Nah, ada sebuah riwayat Miftahul Jannah, riwayat Imam Tabarani, Imam Al-Hakim. Hubbul masakin. Kunci-kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin. Bapak saudara makan Allah, Nabi itu tidak miskin, tapi beliau bergaya hidup miskin. Lifestyle-nya apa adanya. Itu Nabi. Nabi istrinya 9 kan waktu wafat. 9 masing-masing itu Nabi kasih rumah, Pak. Masing-masing Nabi kasih fasilitas, pembantu, kalau dulu itu budak. Dan masing-masing diberikan kendaraan. Coba, itu miskin apa kaya? Antum ada yang sekaya itu? Karena ada yang kurang ajar ngomong Nabi itu miskin. Imam Subki bilang, yang bilang Nabi miskin itu umat kurang ajar, ya. Imam Subki apa yang ngomong? Bahkan beliau bilang ulang syahadat ente gitu. Imam siapa? Imam Subki. Kenapa? Kita sekarang, ya antum-antum ini kan suami-suami takut istri kan? Istrinya atu. Duit banyak, tapi kan istri atu. Ya. Alhamdulillah. Itu udah ngerasa kesusahan. Nabi istrinya banyak. Kaya apa miskin? Kaya. Tapi beliau mengajarkan istri-istrinya, mari mencintai orang miskin. Masa setiap hari orang datang ke rumah Aisyah minta makan. Aisyah belum sarapan dikasih, kurma-kurma terbaik itu dikasih, gandum-gandum terbaik diserahkan. Ketika Nabi selesai mengurusi umat, Nabi pulang. Pas pulang nanya, wahai Humairah, adakah sarapan pagi ini? Apa kata beliau? Wahai suamiku Rasulullah, barusan ada seorang ibu bawa 3 anak, belum makan 2 hari. Akhirnya aku berikan apa yang ada. Apa kata Nabi? Ya sudah, kita puasa. Ada nggak yang begitu, Pak? Saya pun kayaknya nggak begitu, Pak. Saya pun malu kalau baca riwayat ini, ya. Tapi ini udah mulai belajar, ya. Ini semenjak pandemi ini, sebelumnya malah ya, udah hampir 2 tahun ini. Di rumah nggak masak, biasa. Bahkan saya memberikan kebebasan kepada pasangan saya. Kamu boleh masak, boleh tidak. Ya istri ya sukanya nggak masak, ya sudah nggak masak dia. Ada kan yang hobi masak, ini nggak hobi masak. Karena kalaupun dia masak nggak kemakan sama saya. Beda lidah, dia lidah Jawa, kita lidah Padang, kan beda. Dia sendiri paham itu. Ya begitulah, Pak. Maka sekarang kalau pulang ke rumah nggak ada, ya alhamdulillah gitu aja. Dan sekarang itu saya terbiasa tidak perlu makan nasi. Yang penting ada yang kemakan. Kurma boleh, buah pisang boleh, buah apa kemakan.
nggak ada roti apa aja, yang penting halal, walaupun cuma sedikit. Tapi perut saya masih aja tambah gede, Pak. Ya, tambah maju aja deh nih. Untung kita agak tinggian dikit sama Allah kan. Coba kalau agak kurang, ini saya udah gendut kali Pak ya. Karena badan saya beratnya 85. Tapi yang di sono kayaknya 90 tuh ya. Nabi meskipun beliau kaya, karena beliau punya akses dapat gaji. Beliau seorang pemimpin negara. Pemimpin negara gajinya besar apa kecil? Beliau dapat hak 1/5 harta rampasan perang. Setiap perang beliau punya hak. Beliau punya hak dapat gaji sebagai panglima perang, raja, plus jenderalnya. Panglima perang itu beliau. Setiap hari beliau menjadi konsultan. Ini konsultan melebihin psikolog. Psikolog kan lumayan Pak. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai dokter. Coba ada ustadz kan yang ngeruqyah kaya kan di TV. Nabi kalau pakai itu jadi profesi gimana Pak? Nggak perlu pakai ngobrol-ngobrol. Kalau si ustadz kan ngomong, kamu tahu siapa saya? Kamu tahu siapa diri saya? Kan gitu kayak si ustadz tuh yang sudah kaya itu. Kena antri di situ ya. Nabi kan nggak perlu gitu. Orangnya ditepuk, keluarlah wahai musuh, keluar langsung. Coba Nabi buka klinik. Apa tuh? Klinik apa namanya? Pengusiran setan. Kayaknya Nabi paling kaya tuh, paling tajir tuh ya. Nabi nggak membuat profesi seperti itu. Kenapa? Beliau punya hak. 1/5 harta rampasan perang. Wah itu udah kayak sekaya-kaya orang itu. Jika saya menguasai misalnya Papua, 1/5-nya punya saya. Kira-kira gimana Pak? Kaya nggak tuh? Maka kita lihat jenderal-jenderal zaman Soeharto, Masya Allah ya. Masya Allah, tanahnya di mana-mana ya. Tanahnya di mana-mana, sawitnya di mana-mana. Itu baru jenderal bumi. Gimana Rasulullah? Maka Rasulullah sebenarnya orang yang sangat kaya. Semua istrinya punya fasilitas. Beliau pun punya kendaraan-kendaraan yang luar biasa. Nabi kan punya kendaraan macam-macam. Ya, ada keledai, ada kuda, ada onta, dan itu lengkap. Ada onta perang, ada onta harian, ada kuda perang, ada kuda harian. Lengkap semua Nabi punya. Kalau sekarang itu disebut humurun ni'am ya. Kedelai, saya susah nyebutnya ini kalau udah ngantuk begini nih. Kedelai apa keledai? Belum tidur Pak, baru ketiduran bentar dibangunin. Kita udah nyampe, kira-kira nyampe di rumah, ternyata nyampenya di masjid. Itu Nabi punya humurin ni'am apa humurin na'am bacanya itu ya. Itu luar biasa. Harganya seperti kalau sekarang ya apa tuh yang merah itu apa? Ferrari. Itu persis. Nabi punya itu Pak. Jadi antum coba buang pikiran bahwa Nabi itu miskin. Enggak, Nabi itu kaya. Super kaya. Sampai kemudian Jibril ngomong, wahai Rasulullah, masih butuh lagi enggak? No, Uhud saya bisa jadiin emas. Kata Nabi, ntar aja, gak usah sekarang. Karena itu sudah cukup bagi Rasulullah SAW. Tapi semua orang ngadu, tidak hanya makhluk namanya manusia, bahkan onta ngadu ke Nabi, kambing ngadu ke Nabi, kuda ngadu ke Nabi. Semuanya menggantungkan harapannya melalui wasilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah suruh cepat sekali Pak. Emang fakir sekali waktu kita ya. Nabi sering berdoa, Allahumma tawaffani miskina atau faqira ya. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan fakir, miskin, supaya enggak dihisap. Maka beliau sebelum wafat itu diserahkan semuanya. Disebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhaman.
Kami para nabi tidak mewarisi dirham, dinar, tapi kami hanya mewarisi al-ilm, ilmu. Ya. Ada 3 macam kefakiran. Ini penting sebelum kita selesaikan ya. Pertama, faqrul khalqi ilal haqq, kefakiran hamba kepada Allah. Itulah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat berapa tadi? 15 atau 13 tadi ya. Antumul fuqara'u ilallah. 15 ya. Fakir hamba kepada Khalik. Ini standar ya. Yang kedua, faqrul awam wa wa'adamul mal wa arad dunya. Ada fakir orang awam. Ada fakir yang ketiga, faqrun nafs. Orang yang fakir jiwa. Ini gawat. Kalau fakir jiwa itu yang kita tadi sebut mentalnya mental fakir. Mentalnya mental fakir ya. Wa hadzal fakir la yughni syai' wa hadzal faqr huwa alladhi ta'awwadha minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang Nabi sindir. Nabi enggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu? Orang yang enggak pernah merasa cukup meskipun sudah ada kecukupan. Maka saya udah pernah nanya di sini, orang koruptor itu kaya atau enggak? Dia korupsi, dia sebenarnya udah berkecukupan kan? Iya. Kita masih hangat mendengar dulu ada profesor hukum. Dia seorang lawyer, masih korupsi. Kurang apa duit dia udah banyak? Kan itu mental. Mental kalau dia ngeliat duit hijau gitu, itu berbahaya sekali. Semua kita seneng dapat duit, bener nggak? Tapi mentalnya jangan mental yang kalah sama duit itu, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha ilaihima thalithan." Seandainya manusia itu udah punya aset 2 gunung, 2 lembah, dia nggak akan puas kecuali nambah yang ketiga. Makanya dulu kita waktu masih jomblo, gaji 50.000, oke, terima. Naik 500.000, oke, puas. Kemudian lihat kayaknya orang enak ya punya motor, beli motor ah, pengen beli motor, kita belilah motor. Udah kebeli, gaji naik, jadi misalnya 5 juta. Waduh, kayaknya enak ya kalau punya mobil. Nyicil ah, punya mobil, beli mobil yang ya harga-harga 100-an. Pas dipakai kok kurang gede ya, wah kayaknya pengen yang gede lagi. Begitulah terus, kayaknya enak ya kalau punya mobil segede itu. Dibelilah mobil segede itu, gaji dia sekarang udah naik jadi 25 juta sebulan. Tapi mobilnya apa? Mobilnya cicilannya 15 juta sebulan, sisanya berapa? Rumahnya cicilan 7 juta sebulan, sisanya berapa? Mentalnya fakir juga jadinya. Maka masa pandemi banyak orang yang bergaji besar itu tiba-tiba dipecat atau tunjangannya habis. Sengsaranya bukan main. Gaya hidup melebihi kemampuan. Gak usah dipaksa, lepasin ya. Gak usah dipaksa, gak usah gaya-gayaan. Kita gak akan bahagia kalau orang ngomong kamu kaya ya, kamu keren ya. Enggak, kita gak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri, dia tersembunyi di dalam diri kita. Gak akan bahagia Pak dengan kata-kata orang ya. Maka orang yang paling sengsara di muka bumi adalah orang yang ngikutin selera-selera makhluk bumi, orang yang ngikutin kata-kata orang di bumi ya. Cukup belum Ustaz ya? Ustaz Arut cukup? Yang ngantuk antum nih. Ada yang belum tidur, antum yang ngantuk. Ada satu riwayat yang mau saya bacakan sebelum selesai.
Sayyidatuna Aisyah mendengar Nabi bersabda, ya, iyyakum mujalasatil mauta, kamu jauhilah majlis, perkumpulan, komunitas, tempat tongkrongan orang-orang mati. Loh, kok orang mati bisa nongkrong? Gitu pertanyaannya. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, manil mauta, yang engkau sebut tongkrongan orang mati itu siapa? Qala al-aghniya, beliau mengatakan yaitu orang yang sok-sok kaya, yang lifestyle-nya kayak melebihi dirinya. Itu tas, Pak, ada yang 1 M kan, ada yang 2 M kan, tas ibu arisan. Jam, kalau jam saya paling cuma berapa, ini pun hadiah juga, Pak. Kita cek paling 5-6 juta. Orang di luar sana kalau lifestyle seharga Fortuner, seharga 1 mobil, apa itu, mobil Eropa 2 M, 3 M, itu lifestyle. Ada kan yang begitu? Rolex tuh, apalagi tuh yang mahal-mahal. Masya Allah, ya. Jam kecil seharga rumah gede, Pak. Ya. Itu lifestyle al-aghniya. Tapi hati-hati, ada orang-orang yang begitu tapi nyamar, ada juga. Dia lagi sedang menyembunyikan dirinya, membalut dirinya dengan itu supaya orang suuzon sama dia. Ada juga yang begitu. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakan dia memang menikmati itu, menikmati gaya hidup itu. Maka Nabi menyebut mereka dengan orang-orang mati. Ya. Kenapa? Dia mendengarkan kata-kata makhluk tapi tidak mendengarkan kata-kata dalam hatinya. Ya. Saya lihat di belakang banyak karpet, Pak, ya, nganggur. Masjid Bintaro 9 sudah tebar karpet, Pak. Padat, sholatnya sudah rapet. Kapan di sini ditebar karpet lagi nih? Ya. Udah vaksin kan? Eropa kan sudah buka masker. Kapan negeri kita bakal buka masker? Udah pada vaksin belum? Khidmat kepada guru Abdul Mana dengan kita ada kata-kata yang disebut bahwa hidupnya ilmu itu dengan bermusyawarah, dan itu saya pernah coba terapkan ketika saya waktu sekolah di Gambia, Bogor, Bogor. Saya berkhidmat pada guru saya
belajar nyapu, saya nyapu di rumah kiai, saya ngepel, saya nyuci piringnya, dan alhamdulillah terasa dengan saya dengan khidmat pada guru itu, ilmu-ilmu yang dulu saya pernah pelajari nempel walaupun baru sekedar paham. Jadi antara khidmat dengan muzakarah lebih afdal mana? Ya. Bagus Pak. Ternyata Bapak ini santri ya. Syukran ala husnil ibarat ya. Bagus sekali ibaratnya. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti ya. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Jadi hati-hati di sini. Di sini antara egois dengan dakwah itu beda. Dakwah itu mendatangi, kalau taklim didatangi. Bisa bedain? Saya menggabungkan itu kan perkataan orang dulu, ya kan? Kalau kita saklek pakai perkataan orang dulu itu bukan hadis ya, itu bukan hadis. Kapan Bapak bisa mendengarin baca kitab? Bapak datang ke tempat saya, kan gitu jadinya. Repot nggak? Saya egois, karena saya mengatakan kalau mau ngaji datang ke tempat saya. Gak mungkin. Maka saya padukanlah antara ta'lim dengan dakwah. Saya niat dakwah, tapi kisi-kisinya kisi-kisi ta'lim. Maka kita pakai kitab supaya bapak-bapak ini, jamaah, ibu-ibu merasakan sedikitlah ngaji di pesantren walaupun cuma 1,5 jam. Di pesantren kan begini, tapi ini sudah rukhsah 90%. Kalau di pesantren disuruh baca Pak, baca, nggak ada barisnya. Coba Pak lihat sini, ada barisnya nggak? Yang bisa ngelihat nggak ada barisnya ini, kecuali bab tentang Al-Quran tuh baru ada barisnya. Kalau saya suruh Bapak baca, ya 5 menit langsung kabur semua kali. Nggak ada ujiannya, tapi ini Allah yang langsung uji. Ya. Saya nggak suruh baca. Kenapa? Karena Nabi dulu waktu ngajar umat bab dakwah itu emang nggak ada nyuruh sahabat baca, paling tanya jawab. Cuma bedanya Nabi kadang yang bertanya. Nanti ada saatnya Pak, kalau ngajinya sudah sampai di bab 25 nih, saya yang nanya ke Bapak ntar. Ya, kalau sekarang kan baru 11 ya. Ya baru dikit lah, belum terbiasa pasti. Ya. Nanti sesekali kita pakai whiteboard ya, biar ada gambarannya. Fakir itu terbagi 3, mana yang lebih tinggi, ya, mana yang disebut fakir yang terpuji itu fakir ilallah, mana fakir yang tercela itu nomor 2 dan nomor 3 dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalam tadi bukan kalam Nabi SAW, tapi kalam ulama. Ada yang menisbatkan itu kepada Sayyidina Ali, ada yang menisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Wallahu alam mana yang benar. Karena itu bukan kalam Nabi, maka ulama tidak serius dalam menelitinya. Ya. Terus yang kedua, lebih afdol mana? Santri muzakarah atau santri khidmah? Dua hal ini tidak bisa diadu, tapi dua hal ini tergantung keadaan. Ada saatnya muzakarah lebih afdal daripada khidmah, tapi khidmah selalu akan lebih berat daripada muzakarah. Muzakarah itu kita diskusi Pak, adu pinter. Kalau khidmah nggak ada kepintaran, disuruh nyuci, suruh bawa, berat sekali khidmah itu. Antum kalau khidmah itu ego harus habis. Saya ini orang hafal alfiyah kok, hafal ini kok disuruh nyapu gitu. Masa saya begini disuruh bawa kitabnya kiai? Saya kan hafal isi kitabnya kiai. Kalau terbersit begitu, dia belum layak menjadi khadim, belum layak khidmat. Jadi lebih efektif mana secara pendidikan kerohanian? Khidmah. Maka orang-orang pintar di pesantren itu lihat aja Pak, pas piket
Pas piket tuh kalau di pesantren yang dia rajin, wah itu bagus tuh orang, berarti batinnya selesai. Ada yang pinter ngomong, ceramah, pinter debat, tapi giliran piket, ya, kerja bakti, dia nggak muncul. Itu orang sombong. Dia bukan tipe-tipe pengabdi. Nanti kalau dia terjun ke masyarakat, itu belagunya bukan main dari itu. Ya, dia maunya nyusahin umat, bukan, dan nggak mau susah untuk umat. Ya, ini kalau mau enak kan bapak aja yang datang ke tempat saya, nggak usah saya datang ke sini. Ini orang-orang khidmah semua pak. Ada yang dari Bandung tuh paling ujung tuh. Rumahnya ada dekat sini tapi dia tinggal di Bandung. Yang ini orang Padang ini pak. Tapi tugas khidmah semua. Letkol itu pak. Tinggi pangkatnya itu. Tapi sekarang khidmah bawain kitab saya. Ya, padahal kalau saya di kepangkatan dosen belum nyampe ke pangkat beliau itu. Nah, sampingnya apalagi nih ya, pisah-pisah sama istrinya ya. Ya, barakallahu fikum ya, semoga diberkahi. Khidmah itu ngelawan syak dalam hati, beratnya bukan main itu. Yang saya khidmah ini orang mulia apa enggak sih gitu. Itu semua santri khidmah pasti ngalamin itu. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren hebat itu berasal dari beliau. Itu beliau dulu menghabiskan suuzon itu, menghabiskan ego itu, khidmah kepada Syekhana Khalil di Madura. Berarti beliau udah gak mandang juga suku kan? Kan gengsi juga pak, antar suku loh pak ini. Suku Jawa, suku Madura. Jadi pandangan suku dihilangin. Beliau datang ke sana itu udah pinter, udah banyak baca kitab. Cuma kitab-kitab yang dipelajari, yang diajarkan oleh Syekhana Khalil itu kitab yang tidak dipelajari sebelumnya. Terus gimana kapan ngajinya? Ah, itulah hebatnya. Ya. Allah itu kalau ingin memendekkan waktu dipendekkan, dipanjangkan dipanjangkan. Ya kalau bahasa teman saya, jamnya bisa diambil pak, baterainya sama Allah, kira-kira begitu. Kenapa? Allah mengatakan anad dahru, akulah sang maha waktu, sang maha pemilik waktu. Allah itu bisa bikin pinter orang dalam sesaat. Sebentar bagi Allah itu, sebentar sekali. Maka beliau khidmah bertahun-tahun, disuruh nyangkul, ngabisin. Di saat Hasyim Asy'ari junior nyangkul, di saat itu dia sedang menyangkul egonya, cangkul. Udah selesai baru dipanggil ya, malah dijodohin. Tahu nggak pak, percaya atau tidak? Allah kirim ilmu, beliau bermimpi, tapi rasanya seperti sekian tahun mempelajari semua kitab, karena Allah lah sang waktu. Padahal dia cuma dengar selentingan orang ngaji, dia nyangkul di samping orang ngaji, tapi semua ilmu yang orang baca di sana masuk ke telinganya semua. Kenapa? Yang ngaji itu sombong nih. Oh itu orang Jawa tuh gitu. Gak level. Tapi belum cuek aja ya, menghilangkan itu. Dahsyat bukan main. Sekarang jadi gurunya orang Jawa dan Madura, jadi gurunya orang Sumatera dan Banjar ya. Kita sanad hadis kita ke sana pak. Sanad hadis Sahih Muslim saya ke beliau. Jadi khidmah itu lebih dahsyat. Bapak bisa datang pagi ini walaupun sudah berilmu, itu karena sudah pernah khidmah, sudah pernah menyangkul ego. Kalau nggak mau datang ke majelis kita ya, ngerasanya itu mah ilmu gue juga punya gitu ya. Selamat pak ya. Masya Allah. Belum tidur berarti? Sama kita pak. Ya sama nih, belum tidur juga nih. Di akhir zaman, latihan yang kuat itu latihan bergadang dengan ilmu. Nanti kalau Dajjal keluar kan kita nggak sempat tidur pak, nggak sempat tidur. Orang diuber-uber terus, nggak sempat tidur. Sebelum itu ada masa pahit lama ya, masa paceklik lama.
ribet kita mau tidur. Orang akan mulai berbunuhan untuk sesuap nasi. Bolehlah nonton bola, tapi bola kolbu lebih penting. Bola kolbu itu adalah kalimatullah yang kita masukkan ke dalam kolbu. Ini ada pertanyaan dari, namanya nggak jelas nih, Wih Channel. Tolong disampaikan kepada Buya, gimana caranya agar dimudahkan sadar yang sesadar-sadarnya, tidak terganggu was-was, halusinasi dan angan-angan. Pertama, punya guru, belajar akidah yang benar, belajar niat yang benar. Orang halusinasi, angan-angan, karena niatnya tidak benar. Dia pengen sakti, dia pengen makomnya tinggi, itu akibatnya. Maka harus punya mursyid. Mursyidnya harus benar juga. Ya. Masa orang di kampus ada gurunya, orang TK aja ada gurunya, benar gak? Anak kecil TK ada gurunya. Cuma untuk main-main, nyanyi-nyanyi ada gurunya. Masa untuk hal rohani gak ada gurunya? Meskipun antum ini doktor, bisa baca kitab, sudah kemana-mana, dalam bab rohani harus berguru. Gak boleh gak berguru, bisa hilang ntar ya, di alam sono, gila nanti jadinya. Banyak yang sudah miring-miring Pak, karena merasa pinter, belajar lewat YouTube ya. Jadi caranya yang paling penting cari guru yang mantap ya. Terus pertanyaan dari Pak Iryono Adi, ada orang kaya secara aset, tapi asetnya gak terjual. Bolehkah kita meminjamkan uang kepadanya? Bukan boleh lagi. Emang seharusnya kita pinjamkan sampai asetnya terjual. Kalau kita punya ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Ini nggak ada yang pertanyaan yang tentang kolbu nih. Ya. Udah cukup. Satu lagi ada pertanyaan. Udah jam 6 Pak, udah cukup lah. Cukup ya barangkali ya. Maka teman-teman sahabat-sahabat karena Allah, kesimpulan kajian kita pagi ini adalah marilah jadi fakir hanya kepada Allah. Bahkan kita jangan fakir kepada pasangan, jangan fakir kepada gaji dompet, jangan fakir kepada atasan. Siapa yang sudah fakir kepada sesuatu, dia akan menjadi hamba dan budaknya. Maka bebaskan diri kita dari fakir kepada selainnya. Fakirlah hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah ya. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat ini lebih utama daripada 100 rakaat ya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita tutup dengan doa yang paling mulia, yaitu Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kalbu kita semua, memasukkan kefakiran hanya kepadanya dan membuang kefakiran dari selainnya. Ala hazin niyah wa likulli niyatin salihah wa liidkhalil faqril haqiqi ila qulubina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma tawaffana fuqara. Allahumma ja'alna mimman dakhal jannah fuqara. Allahumma rzuqna al-faqra ilaik warzuqna al-ghina amma siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan semoga kajian